Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kami di sini akan membagikan bocoran untuk manga Boruto Chapter 57 bagian kedua. Bagian pertama sudah kami bagikan di video saya sebelumnya. Bagi yang belum menonton bagian pertama, silakan tonton bagian pertama terlebih dahulu. Sebelumnya adegan diakhiri dengan Naruto yang berterima kasih kepada Amado karena Amado yang memberikan obat penekan Byakugan. Kemudian adegan kembali di markas keagamaan Boro. Di sana terdapat kode Eida dan Bak. Eida dengan santai mulai berjalan keluar dari tempat tidurnya dengan sepatu hak tingginya. Eida memiliki mata berbentuk bulan sabit di pupil matanya. Sepertinya jika diperhatikan, bentuknya seperti simbol bulan keluarga cabang Otsutsuki atau yang ada pada Otsutsuki Toneri, tapi dengan bentuk cerminan horizontal. Disinilah Bak terlihat ketakutan, tapi Kode kelihatannya tenang saja. Kode berkata, "Selamat pagi Eida, saya Kode. Mau sudah membangunkanmu tiba-tiba." Namun Eida hanya berjalan melewatinya tanpa sepengetahuan Kode. Jantung Kode berdetak kencang secara diam-diam. Kode memberinya sedikit pandangan miring ke arah Eida, tapi tiba-tiba jempol Kode mencuat berbentuk cakar seakan hendak menyerang Eida. Eida sepertinya tidak peduli dengan kejutan ini sama sekali. Kode terus mendorong jempol dengan cakar untuk melewati sabu hitamnya. Dia hanya melihat dari balik bahunya. Kode berkata, "Berhenti. Kau bahkan tidak akan membuatku senang." Eida melotot padanya, dan Eida masih tetap diam. Kode berkata, "Saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda. Tapi, saya tidak punya pilihan lain. Jika Anda tidak akan memberi informasi kepada saya hanya akan memecat Anda sesuai perintah Jigen." Eida berkata, "Coba saja jika Anda bisa." Eida hanya melirik ke arah Kode. Kode berpikir sebentar, lalu dia merespon. Kode berkata, "Sayang sekali." Dia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi dia tidak bisa memajukan tubuhnya lebih jauh. Tiba-tiba ibu jari Kode mulai bergetar. Kode berkata, "Apa? Tanganku tidak mau bergerak." "Tidak, bukan begitu, tapi tidak akan bergerak seperti yang aku perintahkan." Di sini Bak tidak bisa berkata-kata. Eida berkata, "Lihatlah, Anda tidak bisa melakukannya kan?" Kode menjawab, Apakah ini salah satu kemampuannya?" Eida berkata, "Maaf Kode, aku tidak mencoba mengabaikanmu, tapi aku sudah lama tertidur. Kamu tahu, aku khawatir tentang bau mulutku." Dan kemudian dia dengan santai menyapa Bak dengan namanya. Saat dia lewat dan ini mengejutkan Bak. Eida berkata, "Tunjukkanlah dia ke bar. Aku akan segera ke sana setelah aku bersiap-siap." Bak masih gugup. Kode hanya terdiam di sini. Bak memberikan tempat duduk di meja kecil. Kode bersandar di kursi bar. Keduanya tampak senang menikmati whisky. Kode menghela nafas karena Eida yang tidak pengertian. Lalu Kode bertanya kepada Bak apa pendapatnya tentang Eida. Bak yang sangat berkeringat mengira Kode sedang bodoh karena dia terlibat dalam hal semacam ini. Bak mengatakan bahwa Kode telah jatuh ke dalam pengaruh Eida. Kode berkata, "Jantungku berdebar lebih cepat dan lebih cepat lagi. Apakah ini juga salah satu tekniknya?" Sementara itu, Eida sedang membungkuk di atas wastafel di kamar mandi. Rupanya dia menyikat giginya. Bak menegaskan kembali bahwa Kode menjadi bodoh. Bak berkata, "Karena itulah kemampuannya, dia akan mencuri hatimu." Eida menatap ke cermin setelah meludah ke wastafel. Bak terus mengobrol dan mengarahkan jarinya ke Kode. Bak berkata, "Itulah mengapa kau tidak bisa menyerangnya beberapa saat yang lalu. Kamu telah dipermainkan Kode." Bak melanjutkan, "Meskipun mata Shenrigan sendiri adalah kecurangan, dia bahkan memiliki kemampuan semacam itu." Di sini Shenrigan adalah julukan untuk mata Eida yang berbentuk bulan sabit. Shenrigan juga dikenal sebagai mata Liga 1000. Jika kalian ingin membaca tentang dewa dan mitologi Tiongkok, rekannya bernama Qian Lian. Eida mendapat referensi karakter dari perjalanan ke barat. Secara keseluruhan, Kode tampaknya agak terkesan dengan Eida. Eida menjawab bahwa Kode berlebihan. "Kekuatanku ini tidak terlalu bagus." Dia mulai berjalan ke arahnya membawa minuman. Eida kemudian duduk. Eida berkata, "Misalnya, anggap saja kemampuanku seperti kamera pengintai yang ditempatkan di setiap ruangan di seluruh tempat."
dan Anda dapat mengaksesnya dengan bebas kapan saja. Anda dapat menyapu semua hal sepanjang hari. Pada dasarnya, itu akan sangat membosankan. Anda akan melihat sesuatu yang menarik sesekali saja. Kode berkata, begitu ya? Lalu bagaimana dengan kejadian baru-baru ini? Apakah ada sesuatu yang menarik terjadi? Eida berkata, baiklah, Otsutsuki Ishiki sudah mati kan? Saya tertawa karena saat itu sangat canggung. Kekalahannya sungguh memalukan. Saya tidak dapat menunjukkannya kepada Anda secara pribadi. Eida melanjutkan dengan mengatakan bahwa jiwa Ishiki yang telah meninggal masih saja merengek. Dia terlalu panjang lebar, jadi dia hanya mendengarkan setengah cerita saja. Kode mengatakan bahwa dia terkejut dengan Senrigan milik Eida. Dia kemudian bertanya pada Eida tentang hal-hal apa saja yang dia lihat karena itu. Eida berkata, ya sulit bagiku untuk menjelaskan kepada orang lain, tapi kurasa hanya kesadaran mental yang melihat itu, tepatnya ke momen atau adegan yang tepat. Aku juga bisa melihat ke masa lalu, namun aku memang tidak bisa melihat insiden yang terjadi sebelum saya lahir. Jadi saya memberitahu Anda ini sebelumnya. Jika Anda bertanya-tanya tentang batas untuk berapa tahun saya melihat ke masa lalu, jadi karena itu, jangan tanya saya hal-hal yang bodoh. Adegan terus berlanjut karena bagian ini sangat padat dengan dialog atau percakapan. Kode berkata, oke, saya akan berhenti membahas tentang menebak berapa usia Anda. Kalau begitu, bisakah Anda juga melihat ke masa depan? Eida berkata, itu tidak mungkin. Saya tidak memiliki kemampuan melihat masa depan. Anda tahu, saya hanya bisa melihat masa kini secara langsung atau mengambil adegan dari masa lalu. Eida kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia mengharapkan Kode untuk datang dan bertemu dengannya dari intuisinya sebagai seorang wanita. Eida di sini menebak, kamu kesini karena ingin tahu bagaimana cara melepaskan pembatas kekuatan yang telah ditanamkan ke dalam tubuhmu, bukan? Kode menyeringai sedikit. Dia kagum Eida benar-benar bisa melihat niatnya. Dia menyebutkan kepada Eida bahwa dia bermaksud untuk membunuh Hokage Naruto dan Uchiha Sasuke. Sepertinya ada beberapa hal yang bisa dia lakukan untuk saat ini, tapi bagaimanapun juga, dia ingin menghindari masalah jika dia bisa membantunya. Eida berkata, hanya Amado yang bisa melepaskan pembatas. Kamu akan membutuhkan dua biometrik ini, yaitu mata Amado untuk autentikasi iris, dan suara Amado untuk memasukkan kata perintah. Tapi bahkan saya tidak tahu detail tentang kata perintah itu. Kode berkata, begitu ya? Nah, autentikasi biometrik seharusnya tidak menjadi masalah, karena siapapun dapat menggunakan Hengen no Jutsu atau jurus peniru. Eida berkata, tidak sesederhana itu, karena sepertinya mata Amado juga telah dimodifikasi dengan alat ninja ilmiah. Kamu mungkin tidak akan bisa meniru mekanisme rumit seperti itu jika menggunakan Hengen no Jutsu. Dengan kata lain, kamu dan aku harus memaksa Amado untuk bekerja sama. Entah itu, atau satu-satunya pilihanmu yang lain adalah pergi dan mencungkil bola matanya. Kode menjawab bahwa mereka perlu menetapkan prioritas mereka dengan benar. Tidak ada gunanya menyerang Konoha sendirian hanya untuk melakukan itu. Mengingat apa yang terjadi pada Delta sebelumnya, ada catatan bahwa Shinobi Konoha mungkin sudah mengantisipasi hal ini dan telah berlindung di dalamnya. Ini serangan balik yang cukup brilian, karena mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Amado. Kode bertanya, jadi apakah Anda membenci Amado? Eida menjawab, ya. Mengapa Anda bertanya? Kode bertanya lagi, apakah itu karena dia memodifikasi tubuhmu? Eida menjawab, maksud saya itu setengah dari alasannya, tapi kamu salah. Kode menjawab, saya menyerah. Apa jawaban yang benar? Kemudian Eida berkata, apakah Anda tidak menyukai saya, Kode? Kode berkata, hei, saya pikir kita sudah selesai dengan tebak-tebakan. Eida meneruskan, jawab saya, Kode. Apakah Anda menyukai saya? Kode berkata, ya, aku menyukaimu, Eida. Aku sudah terobsesi denganmu cukup lama sekarang. Begitulah perasaan sebenarnya jauh di lubuk hatiku. Tapi di saat yang sama, aku meledak penuh pertanyaan. Perasaan ini sepertinya benar-benar nyata. Atau apakah ini diambil karena diciptakan dari kemampuanmu? Eida kemudian menjawab, Anda mengkhawatirkan hal-hal sepele, tidak masalah skenario mana yang benar. Kode menjawab, tolong jangan salah paham, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya ingin tahu tentang kemampuan Anda. Mulai sekarang, kita bisa bergabung sebagai rekan. Anda tahu itu kan? Eida menjawab, kamu tidak mengerti, Kode. Itu sebabnya kamu tidak baik untukku. Ini bukan topik yang hanya mengkhawatirkanmu. Semua orang menjadi budak tawananku. Pria dan wanita, tidak peduli siapa mereka. Sekarang apakah kamu mengerti betapa membosankan hal-hal itu?
Catatan, Eda menggunakan kanji yang berarti tahanan dan tawanan. Tapi bila digunakan dalam konteks ini, denotasi lain lebih cocok dengan konotasi ketika digunakan untuk merujuk pada korban cinta atau cinta untuk nafsu. Jadi bagian ini ditulis memiliki arti ganda. Eda berkata, terlepas dari apakah perasaan Anda nyata atau tidak, Anda bukanlah orang yang paling ingin mengetahui informasi itu. Saya tahu. Dia terus menyebutkan bahwa dia tidak yakin apakah orang biasa akan jatuh cinta padanya. Dia tidak bisa memahami niat mereka yang sebenarnya atau apa perasaan mereka tentang dia. Itu karena kemampuan saya akan mencuri hati mereka melawan kemauan mereka sendiri. Jadi, ini adalah jawaban yang benar untuk pertanyaan Anda sebelumnya. Amado merebutnya dari saya, yaitu kemampuan untuk mengalami cinta yang normal. Aku tidak akan memaafkannya untuk itu. Itu sebabnya aku membencinya. Di sini Bak yang berkeringat akhirnya menyela mereka. Dia memberitahu Kode bahwa dia harus pergi dan dia akan meninggalkan mereka berdua. Kode kemudian membungkus bagian dari sabuk bertaburnya di sekitar wajah Bak dan Bak terkejut. Bak berkata, "Hei, aku berada di perahu yang sama denganmu. Baiklah, aku telah menjadi budak tawanan Eda sejak lama." Eda mulai menggoda Bak tentang betapa pemalunya dia. Seolah-olah dia takut padanya. Dia pikir itu agak lucu. Kode mengatakan bahwa dia akhirnya mengerti Eda. Mungkin juga itu sebabnya Boro tidak mau membuang Eda. Kode menebak, karena Boro menjadi budak tawanan untukmu kan? Eda menjawab bahwa Boro bereaksi terhadap kemampuannya, yang mirip dengan bagaimana Bak memperlakukannya, dengan cara gugup dan gelisah. Kode berkata, jadi itu harusnya berlaku untuk Jigen juga. Kenapa dia bisa memerintahkanmu untuk dibuang? Eda berkata, Jigen adalah pengecualian untuk itu. Saya tidak bisa mencuri hatinya. Kode menjawab, apa? Eda menjelaskan, ada dua jenis hati yang bahkan tidak bisa saya curi dengan kemampuan saya. Tipe pertama adalah saudara-saudara, dan tipe kedua adalah Otsutsuki. Kode menjawab, begitu ya, jadi Otsutsuki. Kemudian Eda menjawab, hei Kode, tentang anak bernama Kawaki, bukankah dia juga seorang Otsutsuki? Kode berkata, benar, dia belum sepenuhnya menjadi itu, tentu itu karena karma. Ada lingkaran kembali ke percakapan mereka sebelumnya tentang Otsutsuki Ishiki. Pada akhirnya, Kawaki berhasil mengelabui dan membunuh Ishiki. Eda berkata, saat aku menyaksikan kejadian itu, hatiku bergetar. Itu membuat hatiku merasa sangat puas. Sudah lama sekali saat aku merasa seperti itu. Kode berkata, saya mengerti sekarang. Kawaki mungkin tidak terpengaruh oleh kemampuan Anda. Dia bisa menjadi subjek dari cinta biasa. Tentu itu yang Anda harapkan. Mungkin dia akan menjadi seperti pangeran bagimu kan? Eda menjawab, ya sesuatu seperti itu. Jadi sekarang kamu mengerti aku Kode? Kode berkata, sekarang aku menyebutkannya. Uzumaki Boruto juga. Dia sama dengan Kawaki. Dia menjalani transformasi Otsutsuki karena karma. Dia juga punya kualifikasi yang cukup untuk menjadi pangeran. Eda menjawab, Boruto ya, dia juga keren. Eda kemudian mengganti topik pembicaraan. Kode memiliki tujuan sendiri juga. Dia perlu mengembangkan Shinju dan memberi makan Jubi dengan salah satu Boruto atau Kawaki. Kode berkata, bahkan jika itu berarti Anda akan memiliki satu pangeran lebih sedikit. Apakah itu baik-baik saja? Eda berkata, saya tidak berpikiran yang sempit. Bak berpikir pada dirinya sendiri, berkata, apakah ini serius? Seolah-olah saya berada di lokasi kesepakatan perdagangan manusia. Eda menyatakan bahwa 5 Kage saat ini sedang dalam pertemuan. Dia memberitahu Kode bahwa mereka mencari keberadaan Kode sampai mereka dapat menghentikan rencana Kode. Dia mengatakan bahwa dia bisa mendengar semua yang mereka bicarakan. Namun, mereka akan kesulitan mencoba menangkap Kode jika mereka tetap ingin mencobanya. Kode mengatakan bahwa Eda benar tentang itu. Kode berkata, baiklah, kalau begitu mari kita lakukan demi tujuan masing-masing. Mengapa kita tidak bersulang untuk itu? Aku akan menantikan untuk bekerja sama denganmu lagi, Eda. Eda menjawab, bersulang untukmu juga, Kode. Aku akan bergantung padamu. Itulah sekilas bocoran chapter 57. Dan ini mengakhiri chapter 57 dengan penuh ketegangan.